Udah 36 berarti kemarin ya, pas Oktober itu. Berarti besok pas putusan MK itu Senin udah 36 ya. Kalau gol bisa ya nggak tahu. Cawapres. Ya nggak tahu. Ya. Ini kan isu yang beredar itu kan upaya uji materi ini hanya untuk memuluskan Mas Gibran sebetulnya. Teka-teki uji materi batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, paman Gibran Raka Buming Raka terus menjadi pembicaraan liar di masyarakat. Di sini saya tidak ingin membicarakan lebih jauh untuk apa gugatan tersebut, karena kita sudah banyak mengerti arahnya. Meskipun yang melakukan gugatan bukanlah Gibran, tetapi kader-kader PSI dan Gerindra yang notabene kedua partai tersebut arahnya ke pihak keluarga Jokowi. Saya hanya ingin mencoba mencari kebenaran usia Gibran pada saat ini berdasarkan penelusuran jejak digital yang ada berkait dengan usia Gibran. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Dikatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Joko Widodo, terlahir pada 1 Oktober 1987 di Solo. Sesuai dengan daftar riwayat hidup yang saya temukan pada jejak digitalnya, Gibran menghabiskan waktu sekolah dasarnya di Kota Batik, Solo, dan setelah menyelesaikan SMP, Gibran melanjutkan sekolahnya setingkat SMA di salah satu sekolah favorit etnis Tionghoa di Singapura, yaitu Orchard Park Secondary School. Kemudian, dia melanjutkan untuk mengambil gelar Diploma Manajemen di Management Development Institute of Singapore atau MDSI, dan diteruskan mengambil pendidikan di University of Technology Inset di Sydney, Australia. Pada tahun 2010, Gibran kembali ke Solo dan mendirikan usaha catering Cili Pari. Itulah sekilas riwayat Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Sekarang saya akan mencoba mencari tahu, benarkah Gibran Raka Buming Raka lahir pada 1 Oktober 1987? Kita tidak perlu melihat akta kelahiran Gibran, tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak 2 jejak digital yang akan saya tunjukkan kepada kalian semua. Pertama, yaitu saat Presiden Joko Widodo memperkenalkan istri dan keluarganya pertama kali saat akan menghadiri pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014. Saat itu Joko Widodo memperkenalkan Gibran, putra sulungnya, yang berusia 27 tahun. Namun di sisi lain, Gibran membantahnya dengan mengatakan usianya 25 tahun. Mari coba kita lihat bersama-sama video tersebut. Saya kenalkan satu persatu. Ini yang paling gede, Gibran Raka Buming Raka, umur 27 tahun. Hah? 26 atau 27? Hah? 5. Kira-kira itu antara 25 dan 27 gitu ya. Ini Kahiyang Ayu, umur 22. Dalam video tersebut, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Gibran meralat apa yang dikatakan ayahnya, bahwa usianya baru menginjak 25 tahun, bukan 27 tahun seperti kata Jokowi. Jika demikian, itu artinya Gibran terlahir bukan pada tahun 1987, melainkan terlahir pada tahun 1989. Selanjutnya adalah jejak digital yang kedua, yang berupa narasi autobiografi yang dikemas dalam sebuah film animasi yang sengaja diproduksi untuk kepentingan pencitraan Presiden Joko Widodo. Karena film animasi tersebut diupload di channel resmi YouTube Presiden Joko Widodo. Marilah kita saksikan bersama cuplikan film animasi autobiografi tersebut. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya
sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang saya suka. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Di sini kita stop dulu narasi videonya dan kita mencoba meresensinya. Pertama, pada tahun 1985, Jokowi lulus kuliah dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian, dia langsung mendaftar kerja dan diterima di salah satu pabrik kertas di Aceh. Beberapa bulan di Aceh, Jokowi kembali ke Solo untuk menikahi Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 sesuai dengan buku nikah mereka. Dan setelah mereka menikah, kemudian pasangan pengantin muda Jokowi Iriana bersama-sama berangkat ke Aceh untuk kembali bekerja. Jokowi dan Iriana tinggal di Aceh selama 2,5 tahun. Itu berarti mereka tinggal di Aceh sampai dengan sekira pertengahan tahun 1989. Diceritakan bahwa di tahun kedua tinggal di Aceh, Iriana hamil, dan mereka memutuskan untuk kembali ke Solo untuk melahirkan putra pertamanya di Solo. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Kita stop lagi narasinya sampai di sini. Kita baru saja mendengarkan bahwa pada tahun 1987, putra pertama Jokowi lahir dan diberi nama Gibran Rakabuming. Di sini kita melihat kejanggalan narasi yang disampaikan oleh Jokowi tentang tahun kelahiran Gibran. Kenapa demikian? Karena di muka tadi telah diceritakan bahwa Jokowi dan Iriana baru kembali dari Aceh ke Solo untuk melahirkan putra pertamanya sekira pertengahan tahun 1989 setelah 2,5 tahun mereka tinggal di Aceh. Kenapa kemudian Gibran lahir pada tahun 1987? Bukankah ini aneh bin ajaib? Jujur saja saya tidak bisa menerima secara logika atas narasi yang disampaikan oleh Jokowi berkait dengan autobiografinya dalam film animasi berjudul Cerita Hidup Jokowi. Dari 2 jejak digital yang saya sampaikan ini, bagaimana pendapat teman-teman semua? Apakah yakin Gibran Rakabuming lahir pada tahun 1987? Ataukah sebenarnya
baru lahir pada tahun 1989. Sehingga sebenarnya saat ini Gibran baru memasuki usia 34 tahun. Coba kalian kasih komentar tentang pendapat kalian ya.